Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Sukaisi dengan NIM 2300255 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang media relation. Media relation adalah suatu praktik dalam hubungan public relation yang berfokus pada membangun memelihara hubungan yang baik antar organisasi seperti perusahaan, lembaga, atau organisasi non-profit dengan media massa. Tujuan utama dari media relation adalah untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan positif tentang organisasi dapat disampaikan kepada publik melalui saluran media yang tepat. Media relation mencangkup berbagai aktivitas seperti konferensi pers, wawancara, dan penyampaian informasi yang akurat dan relevan kepada media. Hal ini penting untuk membangun citra positif organisasi di mata publik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa aspek penting dalam media relation. Yang pertama, komunikasi dua arah, yaitu media relation tidak hanya melibatkan penyampaian informasi dari organisasi ke media, tetapi juga mencangkup mendengar umpan balik dari media dan publik. Yang kedua, penyampaian informasi. Praktisi media relation bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan informasi yang akurat dan menarik. Yang ketiga, membangun hubungan. Media relation berfokus pada membangun hubungan yang baik yang saling menguntungkan dengan jurnalis, editor, dan media. Yang keempat, pemantauan media. Memantau liputan media tentang organisasi adalah bagian penting dari media relation. Hal ini dapat membantu organisasi memahami bagaimana mereka dipersepsikan dan memberikan kesempatan untuk memproses jika diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian media massa. Media massa adalah sarana komunikasi yang menyebarkan informasi kepada publik secara luas dan simultan. Media ini berfungsi untuk menyampaikan berita, informasi, hiburan, dan pendidikan kepada masyarakat. Beberapa jenis dari media yang selanjutnya yaitu jenis media relation yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu ada konferensi pers. Ini sebuah acara di mana organisasi mengundang wartawan untuk memberikan informasi penting seperti peluncuran produk baru, pengumuman besar, atau tanggapan terhadap isu tertentu. Yang kedua ada wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan jurnalis untuk memberikan penjelasan mendalam tentang suatu topik ataupun isu yang relevan dengan organisasi. Yang ketiga yaitu press release atau siaran pers, yaitu dokumen tertulis yang disiapkan untuk memberikan informasi kepada media tentang berita terbaru dari organisasi. Yang keempat ada media sosial dengan menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kelima yaitu ada artikel dan opini, event dan sponsorship. Selanjutnya ada media mentoring. Dengan kita memanfaatkan berbagai jenis media, organisasi dapat membangun citra positif, meningkatkan kesadaran publik, dan menjalin hubungan yang baik dengan media. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kerja media. Yang pertama, kenyataan dan fakta. Media massa berfungsi untuk menyajikan kenyataan dan fakta kepada publik. Maka dari itu, informasi yang disampaikan harus dapat dibuktikan dan akurat. Menjual informasi yang tidak dapat dibuktikan dapat merusak reputasi baik lembaga maupun media itu sendiri. Yang kedua, objektivitas. Media berusaha untuk menyajikan berita secara objektif tanpa bias. Berarti, informasi harus disampaikan dengan cara yang adil. Yang ketiga, kepentingan publik.
Media beroperasi dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Berita yang dianggap penting dan relevan bagi masyarakat akan lebih mungkin untuk dipubliskan. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Media menghargai keterbukaan dan transparansi dari sumber informasi. Praktisi PR harus bersedia memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada media, termasuk menjawab pertanyaan dan memberikan klasifikasi jika diperlukan. Yang kelima, kreativitas dalam penyampaian. Media seringkali mencari cara yang kreatif dan menarik untuk menyajikan berita. Yang keenam, hubungan yang baik dengan wartawan, yaitu dengan membangun hubungan yang baik dengan wartawan dan editor, penting untuk membantu dan mendapatkan liputan yang lebih baik dan lebih positif. Selanjutnya, syarat utama untuk menjalin hubungan yang baik dengan media dalam konteks public relation. Yang pertama, mengenal media. Penting untuk memahami karakteristik media yang akan diajak bekerja sama, apakah media cetak, elektronik, ataupun online. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat dan relevan. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi. Yang keempat, komunikasi yang efektif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik yang sangat penting. Komunikasi yang jelas dan menarik, serta kemampuan mendengarkan dan merespon umpan balik dari media. Yang kelima, membangun kepercayaan. Praktisi PR harus konsisten dalam memberikan informasi yang benar dan dapat diandalkan, sehingga media merasa nyaman untuk bekerja. Yang keenam, menjaga hubungan jangka panjang. Menjaga hubungan jangka panjang dapat dilakukan melalui komunikasi rutin, pembaruan informasi, dan undangan untuk acara. Yang ketujuh, menghormati etika media. Mematuhi kode etik dan norma yang berlaku dalam industri media adalah salah satu syarat yang sangat penting, termasuk menghormati hak jurnalis untuk meliputi berita dan tidak mencoba memanipulasi informasi. Selanjutnya, proses penyampaian pesan melalui media massa. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber berita seperti wawancara, riset, atau pernyataan resmi. Yang kedua, memverifikasi. Selanjutnya, penyusunan pesan. Penyusunan pesan ini Yang kedua, penyusunan pesan. Penyusunan pesan dapat dilakukan melalui penulisan siaran pers dan penentuan pesan utama. Yang ketiga, pemilihan media. Jenis media yang kita gunakan, apakah media cetak, elektronik, maupun online. Yang keempat, penyampaian pesan. Yang kelima, penerimaan dan publikasi, yaitu memutuskan untuk mempublikasikan informasi akan disampaikan kepada publik melalui berbagai saluran yang dimiliki. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, penyesuaian strategi. Melalui proses ini menunjukkan bagaimana informasi dapat disampaikan secara efektif melalui media massa dengan tujuan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan membangun citra positif bagi organisasi atau lembaga. Selanjutnya ada beberapa jenis para pekerja media. Yang pertama itu ada jurnalis atau wartawan. Mereka ini bertugas untuk mengumpulkan, menulis, dan melaporkan media. Ada beberapa hal yang umumnya tidak disukai oleh wartawan dalam praktik jurnalis, seperti protokoler yang berlebihan, keterlambatan atau ketidaktepatan, pemberian informasi yang tidak akurat, pengaruh eksternal yang mempengaruhi berita, ketidakjelasan atau ketidaktransparan, dan yang terakhir penerimaan suap atau gratifikasi. Yang kedua itu editor. Ia bertanggung jawab untuk menguasai konten yang akan dipublikasikan. Yang ketiga ada redaktur. Hampir mirip dengan redaktor, tetapi biasanya lebih fokus pada pengelolaan konten dalam satu. Yang keempat yaitu produser. Produser ini bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur program siaran. Yang keenam ada penyiar.
orang yang akan membawakan berita di radio atau televisi. Mereka mempunyai kemampuan berbicara yang baik dan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik kepada audiens. Yang terakhir yaitu ada penulis konten. Penulis konten membuat seperti artikel, blog, dan materi lainnya untuk dipublikasikan di media online. Selanjutnya yang terakhir yaitu kode etik public relation. Kode etik public relation atau PR untuk pemerintahan adalah pedoman yang mengatur perilaku dan praktik para praktisi PR dalam menjalankan tugas mereka. Yang pertama itu keterbukaan dan transparansi. Praktisi PR pemerintah harus menyediakan informasi yang akurat dan jelas kepada publik. Keterbukaan dalam informasi membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, kejujuran. Informasi yang disampaikan harus benar dan tidak menyesatkan. Praktisi PR harus menghindari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebingungan atau salah paham di kalangan publik. Yang ketiga, menghormati privasi. Dalam penyampaian informasi, praktisi PR harus menghormati privasi individu dan tidak memberikan informasi pribadi tanpa izin yang sesuai. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan. Praktisi PR harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka dalam menjalankan tugas PR. Yang kelima, menghormati kode etik jurnalisme. Praktisi PR harus menghormati kode etik yang berlaku di kalangan jurnalis dan tidak mencoba memanipulasi atau mengendalikan media. Yang keenam, pendidikan dan pemberdayaan publik. Praktisi PR pemerintah harus berusaha untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat dengan informasi yang relevan dan bermanfaat, sehingga publik dapat membuat keputusan yang informasional. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap hukum. Semua praktik PR harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-10, komitmen terhadap kualitas. Praktisi PR harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang berkualitas tinggi dan relevan, serta terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang PR. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik PR pemerintah dilakukan dengan integritas dan profesionalisme, serta membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sekian penyampaian materi tentang media relation dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.